Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan melakukan review terhadap eh, jurnal ataupun jurnal ilmiah yang merupakan salah satu dari tugas ujian akhir semester S2 di Stay B. Adapun untuk jurnal yang akan kita bahas kali ini adalah Jurnal Bimas Islam volume 16 nomor 2 yang berjudul Peran Audit Syariah dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Organisasi Pengelolaan Zakat. Di mana jurnal ilmiah ini ditulis oleh Umiyati, Muhibuddin, Habibullah, dan yang terakhir ditulis oleh Rini. Adapun untuk review terkait dengan jurnal ini oleh kelompok 9, yaitu saya sendiri, perkenalkan nama saya Rida Sukrila Hardi. Saya dari Konsentrasi Kepatuhan Syariah dan Fikih Muamalah Kontemporer. Selanjutnya, ada juga dari presenter yang lain, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Silvi Nuraini sebagai presenter pertama dengan konsentrasi ekonomi pembangunan dan kebijakan publik. Ya, perkenalkan juga nama saya Zulfa Nurrahmania em, dari konsentrasi fikih kepatuhan syariah dan fikih muamalah sebagai presenter kedua. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Silvi dan Ibu Zulfa untuk perkenalannya di kelompok 9. Selanjutnya, untuk review yang pertama akan dibawakan oleh presenter yang pertama, yaitu Ibu Silvi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Sudah muncul ya? Sudah terlihat. Sudah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presenter pertama akan mengulas terkait artikel yang tadi Pak Rido sudah sebutkan. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang latar belakang atau masalah riset dari jurnal tersebut atau artikel tersebut. Yang dimana latar belakang dari artikel tersebut adalah kalau secara keseluruhan yang saya pahami atau yang saya baca dari artikel tersebut adalah bagaimana audit syariah dapat berperan sebagai instrumen untuk memastikan kepatuhan syariah, meningkatkan transparansi, dan pada akhirnya dapat memperkuat akuntabilitas organisasi pengelolaan zakat atau OPZ. Dari latar belakang ini ada beberapa poin yang mewakili secara keseluruhan. Di sini saya bagi menjadi 4 poin. Saya angkat menjadi 4 poin. Poin yang pertama ada studi kasus aktual, yang dimana dalam artikel ini atau dalam jurnal ini eh, peneliti menjelaskan secara spesifik merujuk pada kasus dugaan penyelewengan dana yang ada di Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau sering kita kenal dengan istilah ACT, singkatan dari ACT, sebagai pemicu dan contoh nyata dari masalah yang ada.
Itu untuk studi kasus aktualnya. Kemudian yang kedua, ada kelemahan dari segi tata kelola juga. Ditemukan bahwa dari tata kelola ini adanya kelemahan, berbagai kelemahan, mohon maaf, fundamental dalam tata kelola organisasi pengelolaan zakat, di antaranya mencakup aspek kontrol, transparansi, dan administrasi yang belum optimal. Kemudian selanjutnya ada kontradiksi potensi dan realita. Dari poin ini ditemukan bahwa zakat memang memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun potensi ini terhambat oleh masalah kepercayaan publik yang disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas. Kemudian kasus yang keempat adalah kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak ini terdapat kebutuhan untuk membangun kembali dan menjaga kepercayaan publik atau muzaki melalui sistem pengawasan yang kredibel, di mana audit syariah dapat diposisikan sebagai solusi utama. Nah, berdasarkan hal tersebut, masalah yang diangkat yang pas dengan artikel atau jurnal yang kita review pada hari ini adalah bagaimana audit syariah dapat berperan sebagai instrumen untuk memastikan kepatuhan syariah, meningkatkan transparansi, dan pada akhirnya memperkuat akuntabilitas OPZ. Itu. Kemudian selanjutnya ada teori atau konsep juga yang saya review dari artikel tersebut adalah di sini saya kelompokkan menjadi 4 pokok pembahasan. Ya, yang pertama ada audit syariah, di mana ini adalah konsep yang sentral ya dari semua konsep, tidak hanya dipandang sebagai pemeriksaan keuangan saja, tetapi audit syariah juga harus bisa dipandang sebagai proses evaluasi komprehensif untuk memastikan seluruh operasional organisasi pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, kemudian juga dari pengelolaan hingga penyaluran dana, harus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian teori yang kedua yang berhubungan dengan artikel tersebut ada akuntabilitas, yang dimana di sini diartikan sebagai organisasi pengelolaan zakat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana amanah dari umat secara transparan dan dapat diverifikasi. Akuntabilitas ini merupakan cerminan dari tata kelola yang baik. Kemudian teori atau konsep yang ketiga adalah kerangka regulasi, yang dimana analisis dalam artikel ini sangat bergantung pada landasan hukum di Indonesia, karena tidak bisa terpisah dari hukum Indonesia yang berlaku terkait audit syariah tentunya. Kemudian yang keempat ada tata kelola yang baik atau good governance. Konsep ini digunakan sebagai standar ideal yang harus dicapai oleh organisasi pengelola zakat, yang dimana mencakup prinsip transparansi, kewajaran, dan kejelasan fungsi dalam struktur organisasi. Nah, ada 4 pokok pembahasan yang diangkat dari artikel tersebut. Next, selanjutnya, di sini juga saya menemukan metode riset yang digunakan, ya adalah metode ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan jenis penelitian, studi kepustakaan, library research, dan yang diperkaya dengan data lapangan. Kemudian yang kedua ada validasi data, yang dimana keabsahan data diuji menggunakan triangulasi teknik, yaitu membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari segi wawancara yang dilakukan melalui beberapa pertanyaan, kemudian juga melakukan observasi dan dokumen lainnya untuk memastikan konsistensi dan kebenarannya. Karena untuk teknik triangulasi ini memang paling cocok digunakan untuk jurnal atau artikel yang memang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga peneliti lebih dekat dengan
objek penelitian dan data yang diperoleh juga dapat lebih konsistensi untuk mencapai kebenarannya atau validasinya lebih konkret. Selanjutnya, dari metode riset yang ketiga ini ada pengumpulan data yang dimana sama ya dengan jurnal-jurnal lainnya terbagi menjadi dua data. Ada data primer yang dimana diperoleh dari proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak regulator. Di sini pihak regulator disebutkan di dalam jurnal tersebut adalah Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Republik Indonesia dan juga data dari praktisi Ketua UPZ Basnas Permata Bank serta data primer juga diperoleh dari proses observasi. Kemudian eh, ada data sekunder yang dimana data sekunder ini didapat dari studi dokumen, jurnal atau buku yang lainnya serta peraturan perundang-undangan yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Kemudian temuan itu ya untuk review artikel dari artikel tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan ke presenter yang kedua yang akan disampaikan oleh Bu Zulfah. Kepada Bu Zulfah kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Bu Silvi telah mempersilahkan saya. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mengulas terkait temuan riset yang ada pada penelitian eh, yang kami bahas ini. Izinkan saya menyampaikan hasil temuan riset yang telah saya baca pada penelitian ini. Di dalam penelitian ini ada 4 bahasan yang ditemukan. Yang pertama, ada identifikasi masalah di organisasi pengelola zakat secara umum. Kemudian yang kedua, adanya kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan auditor. Dan yang ketiga, rendahnya cakupan audit syariah. Yang terakhir adalah peran strategi audit syariah. Kita mulai dari yang pertama, di pada identifikasi masalah yang ada di organisasi pengelolaan zakat atau kita singkat dengan OPZ, ditemukan bahwasanya tidak adanya kebijakan dan pedoman operasional yang baku. Jadi banyak OPZ yang belum memiliki standar prosedur yang tetap yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Yang kedua, adanya kebijakan remunerasi yang tidak transparan. Dan di artikel ini ditemukan bahwa adanya sistem penggajian dan insentif amil di sejumlah OPZ tidak dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Kemudian yang ketiga, identifikasi masalahnya adalah lemahnya fungsi kontrol internal, sehingga kondisi ini membuka celah terjadinya penyimpangan, termasuk kemungkinan adanya penyaluran dana fiktif atau ketidaktepatan sasaran ya dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahiknya. Dan yang keempat, adanya laporan pertanggungjawaban program yang tidak memadai. Banyak OPZ yang belum menyampaikan laporan kegiatannya secara sistematis dan juga komprehensif, sehingga menyulitkan proses evaluasi dan akuntabilitas publik. Yang bahasan yang kedua yaitu tentang kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan auditor. Ditemukan di dalam penelitian ini adanya kesenjangan yang sangat besar antara OPZ yang perlu jumlah OPZ-nya yang perlu diaudit dengan jumlah auditor syariahnya yang tersedia dan telah terverifikasi oleh Kementerian Agama. Di dalam artikel juga disebutkan di tahun 2022 ada 623 OPZ yang terdaftar secara resmi, tapi hanya
tersedia 70 auditor syariah yang tersertifikasi yang siap menjalankan fungsi pengawasan. Dan ketimpangan ini tentu sangat menghambat pelaksanaan audit secara menyeluruh dan juga berkala terhadap seluruh OPZ. Kemudian yang di bahasan ketiga, rendahnya cakupan audit syariah adalah akibat daripada ketimpangan tersebut. Ketimpangan ketersediaan auditor. Ketimpangan yang kedua ya, yaitu ketersediaan auditor. Em, pada data ditunjukkan bahwa hanya sekitar 9,8% OPZ yang telah diaudit oleh auditor syariah yang ditugaskan oleh Kementerian Agama selama periode 2021 dan juga 2022 hingga 2022. Dengan demikian, mayoritas OPZ belum mendapatkan pengawasan yang memadai dari sisi kepatuhan syariah. Kemudian pembahasan yang keempat, yaitu peran strategi audit syariah. Dalam riset ini ditegaskan bahwa audit syariah itu memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Ada 5 cakupan utama dalam proses audit syariah, diantaranya yang pertama pengawasan terhadap proses pengumpulan dana. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa pengumpulan dana dilakukan secara sah dan sesuai prinsip syariah. Dan yang kedua, pemeriksaan atas proses pendistribusian dana. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa dana disalurkan kepada golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, pengawasan terhadap penggunaan hak amil guna memastikan bahwa alokasi dana itu untuk para amil tidak melebihi batas yang diizinkan syariah. Yang keempat, pemberian opini syariah yang menjadi bentuk evaluasi resmi terhadap kepatuhan syariah sebuah OPZ. Kemudian yang kelima, adanya pemberian teguran atas penyimpangan sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan ketidaksuksesan, ketidaksesuaian atau pelanggaran. Nah, dengan adanya proses audit yang menyeluruh, maka di sini potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan dan kepercayaan publik terhadap suatu OPZ dapat ditingkatkan dan pada akhirnya tujuan utama zakat yaitu takwiyat al-mustahikin atau penguatan pada kaum duafa itu dapat tercapai secara optimal. Mungkin itu di pembahasan temuan riset pada artikel yang kami bahas. Selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Rido sebagai presenter ketiga. Baik, terima kasih banyak Ibu Zulfa sudah membawakan terkait dengan temuan riset. Selanjutnya, yang akan kami sampaikan terkait dengan jurnal atau artikel ini adalah terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari jurnal ataupun artikel ini. Boleh di next slide. Baik, dalam sebuah artikel sudah pasti akan ada kelebihan ataupun kekurangan. Dalam hal ini, dari hasil review kami terkait dengan artikel ini, kami akan membahas terkait dengan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihan dari artikel ini adalah topik yang disajikan dalam artikel ini itu sangat aktual dan relevan. Artikel ini membahas isu yang sangat penting dan sedang menjadi sorotan publik, sehingga memiliki nilai urgensi yang tinggi. Dalam hal ini, isu yang sangat penting ini yang diangkat dalam artikel ini adalah kasus dugaan penyelewengan dana di lembaga pengelolaan zakat, khususnya pada lembaga aksi cepat tanggap atau ACT yang terjadi di tahun 2022. Selanjutnya, kelebihan dari artikel atau jurnal ini adalah adanya landasan empiris dan regulasi yang kuat, di mana penelitian atau temuan ini didukung oleh data primer dari wawancara dengan regulator dan praktisi. Selain itu juga didukung dengan data sekunder serta diperkuat oleh kerangka hukum yang berlaku.
Dalam hal ini, penelitian didukung dengan data primer dari wawancara, yaitu dengan wawancara dengan regulator dalam hal ini adalah Kepala Subdirektorat Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, dan juga wawancara dengan praktisi yaitu Ketua UPZ Basnas dari Permata Bank. Serta data sekunder jika merujuk kepada data data referensi yang dipakai dalam pembuatan artikel ini, maka data sekunder yang dipakai itu adalah berupa studi dokumen dan jurnal, di mana jurnal ini terdapat dalam artikel ini ada 13 jurnal dari tahun 2013 sampai 2023 dan satu proceeding yang menjadi referensi, serta juga menggunakan beberapa buku dan website serta diperkuat dengan kerangka hukum yang berlaku, yaitu berupa perundang-undangan. Dalam hal ini, undang-undang yang diangkat menjadi referensi ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, PP Nomor 14 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaannya, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 yang menjadi pedoman terkait dengan teknik pelaksanaan audit syariah. Kelebihan dari artikel ini yang lain adalah adanya analisis masalah yang mendalam. Peneliti berhasil mengidentifikasi akar masalah di OPZ secara rinci dan terstruktur, tidak hanya di permukaan. Di mana dalam hal ini peneliti meneliti akar masalah yang paling dalam. Kalau misalnya dalam penelitian ini, maka kita bisa melihat permasalahannya yang paling dalam itu yang pertama adalah terkait dengan kelemahan tata kelola, adanya kebijakan dan pedoman yang kurang memadai. Contohnya kalau misal dijelaskan tadi dari Bu Zulfa, kebijakan remunerasi dan nominasi yang tidak transparan, kriteria mitra dan penerimaan manfaat yang tidak jelas, tidak ada konfirmasi dari pihak yang menerima dana atau realisasi atau penggunaan dana. Itu terkait dengan kebijakan atau pedoman operasional yang kurang memadai yang menjadi masalah inti di penelitian ini. Selain itu, kelemahan dari fungsi kontrol dan dual kontrol, baik itu yang dilakukan oleh internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, akar masalah yang mendalam ini adalah terkait dengan laporan pertanggungjawaban terkait dengan dana yang digunakan atau dana yang disalurkan itu tidak memadai. Ini adalah analisis dari masalah yang mendalam yang menjadi salah satu dari kelebihan jurnal ini. Selain itu, jurnal ini juga memiliki kelebihan bahwasanya jurnal ini tidak hanya memaparkan masalah, tapi juga secara jelas memposisikan audit syariah sebagai solusi konkret yang perlu dioptimalkan. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya audit syariah ini apa sih namanya merupakan solusi dalam hal apa sih? Dalam hal untuk menjaga agar pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, menjamin tersedianya laporan yang benar dan akurat. Yang ketiga, mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan dana zakat. Yang keempat, meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya operasional. Dan yang kelima, meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap akuntabilitas kepatuhan syariah suatu lembaga zakat. Ini adalah beberapa kelebihan terkait dengan artikel atau jurnal yang kami review. Ketika ada kelebihan, maka ada juga kekurangan. Beberapa kekurangan yang ada di dalam artikel ini, yang pertama itu adalah saran dan kebijakan yang kurang konkret. Ya, walaupun menyimpulkan pentingnya dari audit syariah ini, namun artikel atau jurnal ini tidak memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tajam dan dapat diimplementasikan dengan segera. Misalnya adalah strategi untuk mempercepat sertifikasi, bagaimana strateginya, apa yang harus dilakukan oleh manajemen, sehingga kekurangan-kekurangan tadi gitu ya, tema apa sih namanya masalah-masalah tadi itu bisa dapat teratasi dengan cepat. Dan yang selanjutnya adalah sarannya juga masih kurang tajam, yaitu terkait dengan penambahan jumlah auditor syariah. Bagaimana sarannya untuk menambahkan jumlah auditor syariah? Apakah dengan melakukan pelatihan-pelatihan terhadap apa sih namanya terhadap karyawan-karyawan yang nanti dilatih di training sehingga dia juga bisa menjadi auditor syariah. Nah, ini saran kebijakannya kurang konkret. Yang kedua adalah detail metodologi terbatas.
Karena bentuknya adalah studi kepustakaan, metodologinya adalah studi kepustakaan yang dikombinasikan dengan studi lapangan, seharusnya dapat disebutkan secara rinci berapa jumlah informan atau OPZ yang menjadi subjek observasi, sehingga cakupan generalisasi temuan juga menjadi kurang jelas. Dan yang terakhir, yaitu terkait dengan kurangnya perspektif mangkok kepentingan lain. Di dalam artikel ini hanya menganalisis berfokus pada regulator dan pengelola berupa BAS dan LAS gitu ya. Akan tetapi seharusnya dapat lebih diperkaya lagi dengan menyertakan dari perspektif muzaki, pemberi zakat dan juga mustahik penerima zakat mengenai pandangan mereka terhadap akuntabilitas. Mungkin ini adalah kekurangan dari artikel ataupun jurnal yang kami review. Mungkin itu saja dari kami kelompok 9. Saya presenter terakhir. Kalaupun mungkin ada yang ingin ditambahkan dari presenter lain, cukup ya. Baik, terkait dengan review artikel ini atau review jurnal ini, kami cukupkan sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.